Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal ngebahas lagi soal kompetensi teknis perawat 2023. Kali ini kita akan ngebahas soal mengenai materi keperawatan gawat darurat. Nah, di sini aku udah bikin 6 contoh soal ya, dimana kasusnya ini kasus yang sama ya. Karena ini merupakan kasus real pasien aku. Jadi kasusnya sama, tapi yang ditanyakan itu adalah berbeda ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, dan soal keenam. Nah, dari keenam soal ini, teman-teman boleh jawab dulu ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas soal yang pertama dengan kasus seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/80, frekuensi napas 21 kali, frekuensi nadi 77 kali, suhu 36,0, saturasi oksigen 96%, GCS 13. Terdapat luka robekan di kepala 2 x 2 cm, pendarahan aktif. Keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Dari data di atas, kemungkinan masalah yang dialami pasien adalah A. PTIK, B. Head injury, C. Fraktur cervical, D. Fraktur basis krani, dan E. Fraktur tulang maksilaris. Oke, dari kasus ini kita lihat pasiennya itu pos KLL ya, kecelakaan lalu lintas. Untuk TTV-nya ini bagus ya, tidak ada masalah TTV-nya, cuman GCS-nya itu udah 13 ya, udah penurunan kesadaran. Kemudian dia terdapat luka robekan 2 x 2 cm dan adanya pendarahan aktif ya di kepalanya. Kemudian keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Nah, jadi kemungkinan masalah yang dialami pada pasien tersebut yaitu apa kira-kira? Apakah peningkatan tekanan intrakranial, head injury, fraktur cervical, basis krani, atau tulang maksilaris? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D ya, fraktur basis krani. Kenapa? Karena dari kasus ini kita ketahui pasiennya itu adalah pos KLL, GCS-nya itu 13, kemudian dia tuh terdapat adanya trauma ya di kepalanya, adanya luka, terus pendarahan aktif, dan ini merupakan tanda khas dari fraktur basis krani, yaitu adanya keluar darah dari hidung ya, yang disebut dengan rhinorrhea. Kemudian keluar darah dari telinga disebut dengan otorrhea, dan adanya memar di kedua mata yang disebut dengan raccoon eyes, dan memar di belakang telinga, tepatnya di mastoid ya, yang disebut dengan battle sign. Nah, tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda dari fraktur basis krani. Nah, jadi jawaban tepat adalah D. Nah, ini tanda-tanda yang mengindikasikan adanya fraktur basis krani ya pada pasien. Jadi ada battle sign, raccoon eyes, rhinorrhea, otorrhea. Jadi ini harus dipahami ya masing-masing definisi dari tanda